Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nisa dengan NIM 19216 dari kelas gabung uh, laporan keuangan sektor publik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pembukuan dan basis pencatatan kas. Nah, dalam akuntansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mencatat pelaporan transaksi dalam pemerintah itu ada 3, ada single entry, double entry, dan juga triple entry. Nah, kalau single entry itu sifatnya lebih sederhana, mudah dipahami. Nah, tapi sulit menemukan kesalahan pembukuan. Nah, kalau double entry itu sistem buku berpasangan, seperti saat menjurnal. Jadi ada sisi debit, sisi kredit, dan keduanya itu harus sama, harus belum. Kalau triple entry itu pencatatan transaksi sama dengan sama kayak double entry, tapi ditambah dengan buku anggaran. Nah, dengan adanya triple entry ini dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, di dalam pemerintah Indonesia itu dahulu menggunakan sistem berbasis kas. Sistem basis kas itu mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Nah, fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas dengan cara membedakan kas yang diterima dan juga dikeluarkan. Kemudian setelah menggunakan basis kas, kita beralih ke kas menuju akrual, ditetapkan dalam PP nomor 24 tahun 2005. Nah, basis ini itu menggunakan basis kasnya itu untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, kalau aset, utang, dan ekuitasnya itu menggunakan basis akrual. Nah, setelah kita tuh pemerintah itu menganggap kalau basis akrual itu jauh lebih efektif. Nah, basis akrual itu mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas itu diterima dan dibayarkan. Kenapa pemerintah menganggap ini lebih baik? Karena dengan basis akrual itu mengadopsi memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan, menyajikan data lebih akurat atas kondisi keuangan dari organisasi. Laporan keuangan sektor publik, kita juga belajar mengenai penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. Berlaku untuk setiap entitas pelaporan baik pemerintah pusat, daerah maupun pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBDN dan APBD. Nah, di dalam LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, anggaran, belanja, transfer, surplus, defisit, pembiayaan dari sebuah entitas dibandingkan dengan anggarannya. Jadi di dalam LRA itu disajikan dalam periode tertentu, ada anggaran dan juga ada realisasi anggaran. Nah, pos-posnya itu ada pendapatan, ada belanja, surplus, defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan itu ada silpa juga. Nah, misalnya ya, di suatu pemerintah daerah itu pendapatannya ada 90 juta. Nah, terus realisasinya ada 100 juta. Nah, gitu. Nanti jadi anggarannya ada 90 juta, realisasinya ada 100 juta. Nah, kayak gitu. LRA itu merupakan pertanggungjawaban kepala daerah untuk mengurus otonomi daerahnya. Itu dapat membantu mengelola pendapatan belanja, transfer, dan juga pembiayaan. Dalam komponennya ada akuntansi anggaran, diselenggarakan saat anggaran yang disahkan dan dialokasikan. Ada akuntansi pendapatan, dilaksanakan berdasarkan
asas bruto, yaitu pembukuan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Kalau transfer itu menerima uang dari entitas, misalnya ada dana alokasi umum dan juga ada dana alokasi khusus, hibah. Nah itu. Kalau akuntansi penerimaan pembiayaan itu, pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkannya rekening kas umum daerah. Kalau pengeluaran pembiayaan itu dari pinjaman pihak ketiga, penyertaan modal, pembayaran kembali pokok pinjaman, pembentukan dana cadangan. Kalau pembiayaan neto itu kan bersih, jadi selisih dari penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran tertentu. Kalau silpa dan sipa itu selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode tertentu juga. Nah, sisa lebih atau kurang pembiayaan itu pada akhir periode akan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Dalam laporan keuangan sektor publik, kita juga belajar neraca, seperti halnya di sektor swasta. Ada neraca juga. Neraca itu komponen laporan keuangan berikan informasi mengenai posisi keuangan. Dalam neraca akan menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tanggal tertentu. Di dalam neraca aset dalam neraca itu potensi aset untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah. Aset juga berupa aliran pendapatan, penghematan belanja dari pemerintah. Ada dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Kalau aset lancar itu direalisasikan dan dimiliki dipakai dalam waktu 12 bulan. Terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan juga persediaan. Nah, kalau aset non lancar itu diklasifikasikan aset non lancar jika dipakai dan dijual dalam waktu lebih dari 12 bulan. Misalnya aset yang sifatnya jangka panjang, aset tak berwujud, yang bisa digunakan baik langsung dan tidak langsung. Aset itu diakui pada saat potensi manfaat ekonomi diperoleh oleh pemerintah dan punya nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Diakui saat diterima dan kepemilikannya berpindah. Nah, aset itu diukur berdasarkan dengan nilai nominal. Kalau investasi jangka pendeknya itu dari nilai perolehannya, kalau piutang juga dari nilai nominalnya, kalau persediaan ada biaya perolehannya itu ya diperoleh dari pembeliannya. Kalau nilai wajar diperoleh dengan cara donasi atau rampasan. Kalau kewajiban, ada kan kewajiban itu transaksi yang timbul atas penyelesaian pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan mendatang. Ada dua jenis kewajiban, jangka pendek dan juga jangka panjang. Kalau jangka pendek itu dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kalau jangka panjang itu diselesaikan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban diakui apabila kewajiban telah diselesaikan. Nah, saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban diukur berdasarkan juga dengan nilai nominalnya. Diukur juga dengan mata uang asing dan dinyatakan dalam bentuk uang rupiah. Komponen yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas itu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih dari aset dan kewajiban.
pada tanggal laporan. Nah, saldo ekuitas neraca itu berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Nah, saat mempelajari laporan keuangan sektor publik yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, itu berisi mengenai penjelasan laporan keuangan pemerintah daerah dari pos laporan realisasi anggaran, raja, laporan operasional, dan laporan arus kas yang nantinya berkaitan dengan kondisi informasi sebenarnya. Jadi CALK itu penjelasan dari laporan keuangan pemerintah dari keempat pos itu, dan itu sangat penting karena bisa digunakan untuk mengevaluasi atau membuat keputusan mengenai kebijakan fiskal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.